anak-anak kelas 4. Bagaimana kabarnya? Saya harap anak-anak semuanya sehat walafiat ya. Untuk hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Yaitu pendengaran manusia. Bagian-bagian dari telinga. Telinga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Berikut penjelasannya ya. Bagian telinga luar yaitu daun telinga yang berfungsi menangkap getaran. Anak-anak pasti sudah paham ya, daun telinga itu yang mana? Bisa dilihat di gambar Bu Pena halaman 36. Kemudian liang telinga berfungsi meneruskan bunyi ke telinga. Selanjutnya bagian telinga tengah yaitu gendang telinga, berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Kemudian tulang-tulang pendengaran berfungsi meneruskan getaran bunyi ke koklea. Selanjutnya bagian telinga dalam. Yang pertama yaitu 3 saluran setengah lingkaran. Mengapa disebut 3 saluran setengah lingkaran? Karena anak-anak bisa dilihat di Bu Pena halaman 36. Di situ ada gambarnya hampir mirip dengan 3 setengah lingkaran ya, maka disebut 3 saluran setengah lingkaran. Kemudian saraf pendengaran berfungsi untuk meneruskan bunyi ke otak. Yang ketiga koklea berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Selanjutnya, saluran eustasius berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Apa itu faring, Ustazah? Faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Nah, anak-anak, sebelum Ustazah lanjutkan pembelajaran selanjutnya, Ustazah ingin menyampaikan bagaimana ya cara menjaga kesehatan telinga. Yang pertama, anak-anak, yaitu bersihkan telinga bagian luar, atau anak-anak bisa membersihkan daun telinga ya, dengan menggunakan sapu tangan dan air hangat. Kemudian jangan mengorek-ngorek telinga terlalu dalam. Nanti jika anak-anak mengorek telinga terlalu dalam, nanti gendang telinganya akan rusak sehingga anak-anak tidak dapat mendengar lagi. Selanjutnya yaitu jika kamu mendengar bunyi terlalu keras, segera tutup kedua lubang telinga kalian ya, agar tidak merusak telinga. Karena nanti kalau telinganya rusak, gendang telinganya rusak, maka kita tidak bisa mendengar lagi. Selanjutnya, berdasarkan frekuensi bunyi dibagi menjadi 3, yaitu infrasonik. Frekuensinya kurang dari 20 Hz. Contohnya makhluk yang dapat mendengar yaitu hewan gajah, anjing, dan jangkrik. Audiosonik frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Contoh makhluk yang dapat mendengar yaitu manusia seperti Ustazah kalian. Oke. Selanjutnya ultrasonik frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Contohnya makhluk yang dapat mendengar yaitu hewan kelelawar, paus, dan lumba-lumba. Nah, tugas kalian yaitu mengerjakan Bu Pena halaman 37. Ayo berlatih nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nah, selanjutnya gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Anak-anak, selain menulis gagasan pokok dan gagasan pendukung, kemarin anak-anak sudah menulis seperti biasa nggih. Sekarang kita akan belajar menulis dalam bentuk diagram. Apa itu diagram? Nah, diagram adalah gambar atau grafik yang berisi keterangan yang menggunakan garis dan simbol untuk menerangkan. Anak-anak,
di sini Ustazah beri contoh satu saja, yaitu diagram batang. Oke, jadi diagram batang, nah bentuknya garis menjulang ke atas, bisa diberi warna oranye, warna biru, warna ungu, itu sebagai simbol-simbol untuk menerangkan. Nah, di sini ada Ustazah kasih contoh ya, diagram batangnya nilai rata-rata kelas. Selanjutnya, gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Tabel adalah susunan data dalam baris atau kolom. Tujuannya yaitu mempermudah pembaca untuk mengetahui mana yang gagasan pokok dan mana yang gagasan pendukung. Nah, anak bisa dibaca contohnya di bawah ini ya. Nah, jadi tabel itu bentuknya seperti di bawah ini, kotak-kotak gitu. Nah, selanjutnya bentuk kerjasama di kelas. Nah, anak-anak karena masih belajar di rumah, jadi belum bisa ke sekolah. Nah, kerjasama di kelas. Di waktu kelas 3 dulu mungkin anak-anak sudah melakukan kerjasama di kelas, contohnya yaitu piket kelas, membersihkan kelas, menyapu, terus menghapus papan tulis. Kemudian contohnya lagi mengumpulkan sumbangan atau mengerjakan tugas kelompok, berdiskusi, itu salah satu contoh kerjasama yang ada di kelas. Nanti kalau anak-anak sudah masuk sekolah lagi, bisa mempraktekkan kerjasama yang ada di kelas. Selanjutnya, tugas yang terakhir yaitu menyebutkan 5 bentuk kerjasama di lingkungan masyarakat yang sudah pernah kamu lakukan. Anak-anak dikerjakan di buku tulis. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan baik menyampaikan penjelasan. Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.